Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran ekonomi peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang peran pasar. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Ada 3.4, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. 4.4, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Kita akan apresiasi dulu. Apresiasi kali ini akan membahas tentang soal yang diberikan pada minggu kemarin. Jadi diketahui P-nya 4.000, Q-nya 600 unit, delta P-nya itu ada 5.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.000, dan delta Q-nya 600 dikurang 400 sama dengan 200. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Kita masukkan 4.000 per 600 dikali 200 per 1.000. Lalu dicoret saja nolnya, dan jadilah 40 per 6 dikali 2 per 10. Jadi 80 per 60. Hasilnya adalah 1,33. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian pasar dan jenis-jenis pasar, mengidentifikasi golongan pembeli dan penjual, mendeskripsikan bentuk-bentuk pasar barang, output, menjelaskan kebaikan dan keburukan berbagai bentuk pasar output, menjelaskan grafik pembentukan harga barang pada berbagai bentuk pasar, mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian, dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam pembentukan harga pasar. Berikut adalah peta konsepnya. Oke, kita akan masuk ke dalam bahasan yang pertama, yaitu pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Syarat terjadinya pasar adalah adanya penjual, adanya pembeli, ada juga barang atau jasa yang dijual, tempat, transaksi, atau tawar-menawar. Jadi harus ada syarat yang telah disebutkan tadi, baru bisa disebut sebagai pasar. Penjual adalah orang yang menawarkan barang dan jasa, sedangkan membeli adalah orang yang membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada golongan pembeli. Golongan pembeli dibagi menjadi 3. Ada super marginal yang daya belinya di atas harga pasar. Lalu ada marginal yang daya belinya sama dengan harga pasar. Dan ada submarginal, daya belinya di bawah harga pasar. Selanjutnya ada golongan penjual. Ada super marginal yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Ada marginal yang harga pokoknya sama dengan harga pasar. Ada juga submarginal yang harga pokoknya di atas harga pasar. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pasar. Yang pertama pasar input dulu. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Permintaan akan sumber daya atau faktor produksi ini hadir dari pihak produsen sebagai modal untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi di pasar input ini ada tanah, modal, kewirausahaan, dan tenaga kerja. Selanjutnya jenis-jenis pasar. Kali ini kita akan bahas tentang pasar output. Menurut penyerahan barang. Pertama ada pasar konkret. Di pasar konkret, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan kontak secara langsung. Sedangkan pasar abstrak disebut sebagai pasar tidak nyata, merupakan pasar yang tidak mempertemukan langsung penjual dan pembelinya, seperti halnya online, belanja online. Lalu ada pasar menurut waktunya. Ada pasar harian, yang artinya setiap hari ada buka. Lalu ada pasar mingguan, yang bukanya setiap minggu. Ada pasar bulanan, dan ada pasar tahunan. Lalu pasar menurut ruang lingkupnya. Dari yang paling bawah ada pasar daerah, lalu naik ke atas ada pasar lokal, pasar nasional, dan yang paling atas itu ada pasar internasional. Kita masuk ke pasar menurut strukturnya.
pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ada ciri-cirinya. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Informasi pasar mudah didapatkan, bebas keluar masuk pasar, barang homogen, harga tidak dapat dipengaruhi oleh pembeli, penjual, maupun pemerintah. Kelebihannya, tidak ada halangan memasuki pasar. Tidak ada biaya memasuki pasar, konsumen mengetahui tingkat harga dengan sempurna. Sedangkan kekurangannya, tidak ada insentif untuk menaikkan harga. Homogenitas produk sangat sukar dipenuhi, sulit ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Ini adalah kurva dalam pasar persaingan sempurna. Jadi ada kurva permintaan, dan kurva permintaan ini dibagi menjadi dua. Ada kurva permintaan pasar dan perusahaan. Nah, yang A ini, yang tanda silang, kurvanya, ini adalah untuk pasar, seperti sudah dipelajari minggu kemarin. Dan untuk yang B, perusahaan, hanya menarik garis lurus di tengah. Seperti halnya memotong silang ini. Lalu ada kurva kondisi perusahaan memperoleh laba normal atau break even point. P sama dengan AC. Jadi garis merah AC ini menyentuh garis hijau P. Itu. Lalu ada juga kurva kondisi perusahaan memperoleh laba di atas normal. Dan ada juga kurva kondisi perusahaan mengalami rugi. Jadi bisa dilihat kurvanya. Selanjutnya ada pasar menurut strukturnya, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Kan tadi sudah pasar persaingan sempurna, yang sekarang akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Kita mulai dari pasar monopoli. Monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono, satu, dan poli, penjual. Jadi monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual. Ciri-cirinya, hanya ada satu pengusaha yang memproduksi suatu barang atau jasa tertentu. Dampaknya, harga bisa ditentukan sesuai keinginannya. Tidak ada pilihan barang atau jasa lain bagi konsumen, karena tidak ada barang atau jasa pengganti. Kan yang jual hanya satu, jadi hanya ada satu barang saja. Tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut. Nah, berikut ada kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Kelebihannya, dihargainya kekayaan intelektual seseorang, efisiensi biaya produksi yang menguntungkan masyarakat, penggunaan teknologi canggih lebih cepat dilakukan. Kekurangannya, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Tidak adanya persaingan menyebabkan kualitas barang yang dijual rendah. Lalu masyarakat luas atau konsumen diposisikan sebagai price taker. Berikut adalah kurva dalam pasar monopoli. Kita lanjut ke pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak pembeli dan penjual, tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Produk yang dipasarkan juga memiliki ciri khas atau keunikan sendiri. Produsen lain dapat masuk dengan mudah ke pasar ini, lalu ada satu produk yang menguasai pasar. Kelebihannya, produsen terus melakukan inovasi dan konsumen diuntungkan dengan promosi. Kekurangannya, biaya promosi mahal sehingga harga produk pun akan tinggi. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Ciri pasar ini itu sebagai berikut. Hanya ada beberapa pengusaha yang membuat barang atau jasa yang pada dasarnya hampir sama. Hampir sama ya, bukan berarti sama. Mungkin ada perbedaan sedikit saja. Lalu pasar tidak begitu luas, artinya konsumen tidak begitu banyak. Karena pasarnya nggak luas, artinya juga konsumen yang di pasar itu, sasaran pasar itu juga tidak begitu banyak. Dan pengusaha yang sedikit bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jadi pengusaha di pasar ini saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya ada pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Pasar yang terdiri dari beberapa pembeli dan banyak penjual. Kelebihan pasar monopsoni diantaranya kualitas barang terjamin dan harga produk tidak terlalu tinggi. Sedangkan kekurangannya, produsen
tidak mempengaruhi harga dan produk yang tidak berkualitas tidak akan dibeli. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu peran pasar dalam perekonomian. Di sini ada 4 peran pasar dalam perekonomian. Ada sarana distribusi, jadi distribusi dari produsen atau yang membuat barang itu kepada konsumen bisa melalui pasar. Seperti halnya di gambar, sedang ada proses distribusi. Lalu pembentukan harga. Pembentukan harga di sini bisa melihat kan situasi pasar, harga yang cocok berapa, disesuaikan. Tuh. Lalu penyerapan tenaga kerja. Kenapa ada penyerapan tenaga kerja? Karena di pasar itu bukan hanya ada penjual dan pembeli, tapi penjual itu juga ada tenaga kerjanya. Dan tenaga kerja itu pasti memerlukan orang. Nah, itulah yang membuka peluang pekerjaan. Dan yang terakhir ada sarana promosi. Di pasar, produsen bisa mempromosikan barang-barang mereka agar bisa lebih dikenal oleh konsumen atau calon-calon pembeli mereka. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Yang pertama ada penentuan pajak. Mungkin udah nggak asing lagi dengan kata-kata pajak. Pajak adalah pungutan wajib. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, dan harga beli barang. Lalu ada penentuan subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen agar biaya produksi tidak terlalu tinggi. Tujuannya supaya harga jual produk tidak terlalu tinggi juga. Jadi pemerintah membantu nih produsen biar modal yang dikeluarkan nggak terlalu banyak. Karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, maka itu akan berpengaruh ke harga jualnya nanti yang tidak akan terlalu mahal karena sudah dibantu oleh pemerintah. Lalu ada penentuan harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen agar tidak ada harga barang yang jauh melebihi dari harga pasar ataupun harga normal. Harga tertinggi ini adalah kayak harga maksimalnya gitu dari suatu barang. Jadi nggak boleh melewati harga itu. Lalu ada penentuan harga eceran terendah. Harga eceran terendah adalah harga terendah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi produsen agar tidak ada produsen lain yang jauh menurunkan harga barang di bawah harga pasar dan menyebabkan produsen lainnya merugi. Produsen yang melakukan ini biasanya karena promosi berlebihan. Jadi harganya didiskon besar-besaran biar semuanya membeli barang ke mereka. Alhasil dampaknya ke penjual lain. Penjual lain jadi sepi dan barangnya tidak laku, akhirnya bangkrut dan sebagainya. Karena itu, pemerintah menentukan harga eceran terendah biar tidak terjadi hal seperti itu. Jadi antara penjual bisa bersaing sehat. Sekian dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.